Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Kurniawan dari cabang Purwantoro, Wonogiri, yang saat ini juga ngaji di Sukoharjo 5, perwakilan Sukoharjo. Bicara tentang nafar, ini saya flashback ke tahun 2016. Saya pertama kali ngaji di MTA juga di tahun 2016. Terus pengalaman nafar itu di cabang Jumapolo 1. Ini luar biasa banget kalau bicara tentang Jumapolo 1. Saya teringat satu sosok yang sampai saat ini menjadi idola bahasa mudah saya. Karena dari beliaulah saya tahu bagaimana manfaat dari nafar itu luar biasa. Dan juga nafar ini dikonsep tidak hanya untuk orang yang sudah dewasa ataupun juga bapak-bapak. Jadi waktu itu di periode 3, tentu kalau periode 3 di tahun-tahun sebelum 2020-an itu digunakan dengan nafar para siswa dari SMA MTA. Nah, dari sana saya belajar bagaimana ternyata mengatur dari anak-anak SMA dan juga yang kita mengatur juga para sesepuh, bagaimana dua elemen antara yang sepuh dan juga yang muda ini bisa kita atur dengan baik, karena yang muda pasti juga punya karakter tersendiri dan yang sepuh juga pengennya juga dihormati tentunya. Tetapi di nafar kali ini yang waktu itu di tahun 2016 membuat saya itu seperti seakan-akan di dunia lain, karena di sana ternyata dari yang sepuh itu bisa betul-betul menyayangi yang muda, dan juga yang muda itu betul-betul bisa menghormati yang sepuh. Bagaimana kita menyiapkan makan, bagaimana kita menyiapkan tempat tidur, bagaimana kita mendahulukan para sesepuh ini. Dan yang luar biasa di sana waktu itu ada yang usianya sudah 80 tahun. Tetapi semangatnya luar biasa. Kita yang muda itu terpacu. Ini yang 80 tahun itu bisa luar biasa semangat. Masa kita yang masih belasan tahun, kita yang masih 20-an tahun itu tidak semangat. Lalu selain itu juga salah satu sosok tadi yang menjadi inspirasi saya, ini saya sebut juga ya biar nanti teman-teman bisa, oh ini ternyata orangnya, adalah Mas Mursyid Gibsum. Nah, ini dia itu bercerita dengan saya waktu itu tentang tugas dia di kemajelisan adalah SAR waktu itu. Dan ternyata ada satu ilmu yang ini luar biasa, mungkin ibu-ibu pun juga nggak tahu ya tentang ilmu yang disampaikan oleh Mas Mursyid ini, adalah bagaimana kita mengupas bawang. Hal sesimpel itu, bawang yang mungkin kalau anak-anak muda itu ngupas bawang akan kelamaan satu bawang aja. Tetapi dari Mas Mursyid ini ada sebuah cara yang mungkin di luar ekspektasi saya waktu itu. Jadi dia mengatakan bahwa kita masukkan aja ke sebuah wadah, terus kita kocek gitu, dan keluarlah bawang itu dengan mudah. Kita lepaskan dari kulitnya. Itu ilmu yang mungkin bagi orang lain itu hal yang sepele, tetapi mempermudah pekerjaan kami waktu itu ketika mempersiapkan buka dan juga sahur, karena kami juga mengatur anak-anak SMA. Jadi ya kita pahami anak-anak muda itu memang butuh betul-betul kita bimbing dari bangun paginya, dari aktivitasnya. Tapi karena dari teman-teman juga isin bahasa Jawanya ya, isin dengan yang sepuh tadi, maka semangatnya pun juga luar biasa. Yang awalnya mungkin awal-awal gitu kita tidak tahu karakter satu dengan yang lainnya, akhirnya karena kita udah tahu itu dengan yang sepuh itu bagaimana, akhirnya semangat. Bahkan sempat terakhir itu, karena saya juga diangkat bendahara waktu itu. Bendahara itu H-1 keuangan kita tinggal mungkin puluhan ribu, dan biasanya di akhir nafar itu ada acara yang mungkin bisa mempererat persaudaraan kita, bisa mungkin juga makan-makan, tapi dengan keuangan segitu gimana kira-kira? Dan itu tadi inspirasi yang luar biasa. Ada sebuah kata-kata bahwa kalau kita itu mau mendapatkan ikan yang besar, maka umpan yang kita berikan pun juga harus besar. Maka dari Mas Mursyid tadi pokoknya pengen usahanya besar, itu beliau udah ini ada uang sekian kita gunakan untuk beli daging, dan hari terakhir ini harus masak enak
Dan teman-teman yang dari SMA MTA nggak perlu iuran dan lain sebagainya. Ini pokoknya saya yang menanggung. Dan alhamdulillah terbukti di tahun 2025 ini, kalau kita lihat Mas Mursyid itu udah menjadi pengusaha yang sukses. Untuk itu, para pemuda jangan takut untuk ikut nafar. Jadi kalau kamu ekspektasinya nafar itu adalah sebuah kegiatan yang membosankan, yang butuh biaya besar, yang harus A, B, C, D menghafalkan dan lain sebagainya. Enggak, semuanya itu enggak ada di nafar. Yang pasti di nafar itu asik, bisa kalian ikuti dengan luar biasa, ilmunya dapat, silaturahim dapat, apalagi tentang jaringan, yang pasti membangun jaringan yang kalian kalau mau usaha apapun nanti bisa kita komunikasikan di nafar, sehingga berkembang tidak hanya tentang ilmu saja tetapi juga bagaimana ekonomi kita bangun lagi untuk menjadi pemuda yang sukses. Maka dari itu para pemirsa MTA TV dimanapun berada, bulan Ramadan sudah datang, tentu ada sebuah kegiatan di majelis kita yaitu nafar. Kita sambut nafar ini dengan baik, sucikan niat yang pasti, dan juga perbaiki ibadah-ibadah kita melalui kegiatan-kegiatan nafar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.